Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salma Syifa dari kelas A Universitas Pasundan, program studi administrasi publik, yang dimana akan menjelaskan tentang mata kuliah perbandingan administrasi negara yang diampu oleh dosen Bapak Prof. Dr. Haji Soleh Suryadi MSI dan Bapak Andre Aries Mansyah SAP MAP. Di sini saya akan menjelaskan tentang Public Administration and Public Policy di negara Jepang, yang dimana kelompok kami berasal dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Fitri Farijah dengan NPM 2020-105. Yang kedua ada Sinta Puspitasari dengan NPM 2020-129. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Ananda Salma Asyafa, dengan NPM 2020-126. Dan yang keempat ada Nindito Bagus Mujaki dengan NPM 2020-114. Dan yang terakhir ada Joras Jordan Seregar dengan NPM 2020-115. Baik, yang pertama itu penjelasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, Jepang, yang dimana Jepang ini menganut sistem administrasi negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dengan konstitusi negara dengan simbol negara dan pemersatuan rakyat. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri dan anggota yang terpilih menjadi Parlemen Jepang. Sementara untuk kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik saja. Nilai tradisional dalam administrasi publik Jepang itu berada pada etika pelayanan publiknya, yang dimana Jepang juga memiliki sejarah yang sangat panjang yang kembali ke tradisional Konfusianisme dan samurai, yang dimana pegawai negara sangat dijunjung tinggi di Jepang. Sampai pada tahun 1999 eksistensi hukum tentang etika itu bersifat umum dan sedikit. Pada tahun 1999 Undang-Undang Etika Pelayanan Publik Nasional disahkan setelah beberapa skandal itu terjadi di Jepang itu tersendiri. Jadi menandakan bahwa adanya perubahan pada negara tersebut, yang dimana pada pegawai negeri sipilnya di Jepang itu tersendiri. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa aturan tentang hadiah, pelaksanaan tugas, hukum, pelatihan, etika yang diperlukan, dan skema hukum lainnya untuk pemberatan untuk para korupsi. Jadi nanti itu para pegawai negeri sipil di Jepang itu kalau misalnya melakukan tindakan penyuapan dan lain-lainnya itu memiliki, di undang-undang itu sudah dijelaskan yang menerima itu bisa mendapatkan hukuman lebih dari 7 tahun pada pasal pertama itu, dan jika membantu pelaksanaan tersebut akan mendapatkan hukuman 5 tahun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Farijah tentang garis besar ketentuan hukum secara langsung tentang perilaku etika pegawai negeri sipil di Jepang. Garis besar ketentuan hukum secara langsung tentang perilaku beretika. Secara garis besar, ada 3 kategori undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan korupsi pejabat pemerintah di Jepang. Yang pertama, terdiri dari undang-undang yang menggambarkan hukuman untuk pelanggaran pidana. Dalam kasus korupsi pejabat pemerintah, hukum pidana memberikan sanksi terutama untuk penerimaan suap oleh pejabat pemerintah. Kategori kedua, terdiri dari undang-undang yang memberikan dasar untuk tindakan disipliner terhadap pejabat pemerintah, termasuk penerapan disiplin. Undang-Undang Kepegawaian Nasional dan Undang-Undang Kepegawaian Daerah adalah 2 undang-undang tersebut. Yang ketiga, kategori yang terdiri dari undang-undang tentang perilaku pejabat pemerintah seperti Undang-Undang Etika, Kepegawaian Pemerintah Nasional, dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Baik, terima kasih kepada Fitri Farijah yang sudah menjelaskan tentang
tentang garis besar ketentuan hukum yang secara langsung tentang perilaku yang beretika yang ditetapkan untuk para pegawai negeri sipil Jepang itu tersendiri. Baik, selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang undang-undang dan prinsip etika tentang tugas pejabat publik yang akan dijelaskan oleh Nindito. Undang-undang dan prinsip etika tentang pejabat publik. Yang pertama, pejabat publik harus selalu menyadari fakta bahwa mereka bukan pelayan salah satu bagian dari masyarakat, tetapi masyarakat secara keseluruhan, dan tidak boleh memberikan perilaku yang berbeda kepada orang-orang seperti memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu sehubungan dengan informasi yang mereka miliki karena tugas mereka. Yang kedua, pejabat publik harus selalu membuat perbedaan yang jelas antara tugas resmi mereka dan kehidupan pribadi mereka, dan tidak boleh mengambil keuntungan dari tugas atau posisi mereka untuk keuntungan diri mereka sendiri atau organisasi tempat mereka berbeda. Yang ketiga, ketika menjalankan wewenang dan diberikan kepada mereka oleh undang-undang, pejabat publik tidak boleh terlibat dalam perilaku yang menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan publik seperti menerima hadiah dari mereka yang menjalankan wewenangnya. Baik, terima kasih kepada Nindito. Selanjutnya itu ada sejarah perkembangan manajemen kinerja yang akan dijelaskan oleh Sinta Puspitasari dan yang akan dilanjut oleh Joras. Sejarah perkembangan manajemen kinerja. Setelah Perang Dunia II, salah satu perhatian utama di antara pasukan pendudukan sekutu dan pembuat kebijakan adalah demokratisasi dan peningkatan produktivitas pemerintah Jepang. Berlawanan dengan persepsi umum, ukuran pegawai negeri sipil Jepang relatif kecil, sehingga efektivitas tenaga kerja ini menjadi perhatian penting. Kepedulian terhadap manajemen kinerja juga menyebabkan Komisi Sementara Reformasi Administrasi yang pertama pada tahun 1962. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Hashimoto, reformasi sejak 2001 mencakup penguatan kabinet, reorganisasi kementerian, dan pengurangan jumlah biro dan departemen di dalam kementerian. Tujuan pertama dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan kepemimpinan politik, untuk memperkuat kepemimpinan administratif kabinet dan Perdana Menteri. Reformasi memperkenalkan posisi baru di Sekretariat Kabinet, mendirikan kantor kabinet baru, menciptakan menteri untuk misi khusus, membentuk Dewan Kebijakan Penting, serta Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal. Dan menempatkan posisi baru yang diangkat secara politis, wakil menteri senior, dan sekretaris parlemen dalam setiap kementerian. Langkah-langkah ini ditujukan untuk mengembalikan politik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuan kedua adalah untuk merestrukturisasi organ administrasi nasional. Di Jepang, pelayanan publik tetap didominasi birokrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat elitis, semakin politis dan saling berketergantungan. Reformasi pelayanan publik dimulai pada tahun 1983. Isu utamanya adalah desentralisasi, privatisasi, reorganisasi, dan restrukturisasi. Efisiensi anggaran, transparansi, dan partisipasi warga. Menurut Tanigaki, reformasi pelayanan publik di Jepang khususnya di era Hashimoto di antara tahun 1996 dan 1997 gagal memperbaiki sistem manajemen kepegawaian dan akuntabilitas pelayanan publik. Sebagai hasil dari reformasi pemerintah pusat, pada tahun 2001, Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal didirikan di kantor kabinet untuk memperkuat kepemimpinan eksekutif kabinet dan Perdana Menteri untuk kebijakan dan program penting dalam proses anggaran. Pembentukan dewan tersebut tentunya berdampak pada proses penganggaran dan pengelolaannya. Terlepas dari berbagai latar belakang atau alasan mengenai perlunya reformasi birokrasi di Jepang, dalam konteks yang umum, memang sudah baik dan sangat maju dalam sistem pelayanannya dan pemerintahannya, baik dari segi konsep dan penerapannya.
Penataan kembali unsur-unsur yang dikandungnya, sistem, mekanisme, prosedur, struktur kelembagaan, dan sumber daya manusianya. Bahkan sarana dan prasarana serta sistem informasinya. Dengan adanya reformasi birokrasi ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh adanya dua pandangan atau perspektif yang berbeda mengenai administrasi negara atau birokrasi itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Sinta Puspitasari dan Joras yang sudah menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen kinerja di pegawai negeri sipil di negara Jepang. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Jepang itu pelayanan publik tetap didominasikan tentang birokrasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dimana bersifat elitis, semakin politis, dan saling berketergantungan pada reformasi pelayanan publik dimulai pada tahun 1983 itu tersendiri. Isu utamanya adalah sebagai suatu desentralisasi, privatisasi, dan terorganisasi dan restrukturisasi yang dimana efisiensi anggaran, transparansi, dan partisipasi warga. Selain itu juga kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal didirikan di kantor kabinet untuk memperkuat kepemimpinan eksekutif kabinet tersebut, yang dimana Perdana Menteri juga mendapatkan kebijakan dan program dalam proses anggaran tersebut. Baik, terlepas dari berbagai latar belakang atau alasan untuk mengenai perlunya sebagai adanya reformasi birokrasi di Jepang itu tersendiri dalam pelayanan publik dan pemerintahannya, baik dari segi konsepan, dari segi penerapan, penataan kembali, dan unsur-unsur yang dikandungnya, sistem, mekanisme, prosedur, struktur kelembagaan, dan sumber daya manusianya, bahkan sarana dan prasarana, serta sistem informasinya. Dengan adanya reformasi birokrasi ini selebihnya dipengaruhi oleh adanya dua pandangan atau perspektif untuk mengenai administrasi negara atau birokrasi itu tersendiri. Perspektif tersebut kiranya dalam dibagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal, yang dimana faktor internal ini tuntutan itu berkembang berdasarkan pada keadaan atau kondisi yang terjadi atau mewarnai kondisi birokrasi saat ini. Selain itu juga seperti tindak-tindakan penyelewengan, tidak transparansi, sistem birokrasinya yang cenderung dipengaruhi oleh budaya feodalitik, dan ada lagi patrimonial, hedonistik, dan ada lagi juga sebagai efisiensi pemborosan dalam pemanfaatan sumber dayanya. Selain itu juga rendahnya kualitas aparatur negara itu tersendiri, terutama dalam segi mental dan moral dan sebagainya. Sedangkan pada faktor eksternal itu tersendiri dipengaruhi oleh tuntutan itu lebih daripada dasarnya pada adanya perkembangan lingkungan yang begitu cepat dengan arus globalisasi yang ada di seluruh dunia. Jadi Jepang juga birokrasinya sangat minim, dan yang dimana bisa adanya suatu perubahan atau reformasi pada birokrasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa negara-negara lain yang sudah mendahului globalisasi pada birokrasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.